Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 94. Baris ke-7, halaman 94, baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajroman, balasan orang, ahsana, yang membaguskan amalan perbuatannya. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia berupa kemudahan-kemudahan, itu asalnya dari Allah, cuma melalui orang. Di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga keburukan, kalau kita zalim kepada orang lain, di dunia Allah balas, di akhirat lebih besar lagi balasannya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun perbuatan kita tidak dihargai oleh orang lain, orang tidak berterima kasih, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik, hadirin sekalian. Jadi nggak rugi kita. Jadi kita jangan berkata rugi saya nolong dia. Nah jangan, karena nolong kita karena Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak rugi orang yang melakukan kebaikan, hadirin sekalian. Waman arsala, barang siapa yang mengutus, qalbahu, hatinya, wa jawarihahu, dan anggota-anggota tubuhnya, fi mukhalafatil amri, di dalam kebalikan al-amri, perkara, di dalam kebaikan fungsinya,
wa ahmalaha, dan menyia-nyiakan anggota tubuhnya, wa adha'aha, meremehkan anggota tubuhnya, walam yahfazha, dan tidak menjaga anggota tubuhnya, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah kufur nikmatallahi fiha, kufur terhadap nikmat Allah terhadap anggota tubuh. Tangan digunakan untuk memegang yang baik, tapi digunakan untuk tidak sesuai fungsinya, untuk nabuk orang, dia zalim, maka sungguh dia telah kufur terhadap nikmat tangan. Kaki Allah perintahkan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke majelis taklim. Dia gunakan melangkah untuk ke tempat maksiat, sungguh dia telah kufur terhadap nikmat Allah yang bernama kaki. Itu namanya tidak menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya. Mata Allah perintahkan untuk melihat pemandangan alam, melihat yang bagus-bagus, melihat mushaf bacaan Al-Quran, digunakan untuk melihat yang haram, maka dia kufur terhadap nikmat mata. Nah, nikmat mata itu luar biasa besarnya, hadirin sekalian, besar fungsinya. Nah, orang yang melakukan hal ini, hadirin sekalian, wastaujaba zimmata, orang tersebut layak mendapatkan kehinaan, wal uqubata, dan siksa, minallahi, dari Allah, bisa babiha, disebabkan kekufurannya, disebabkan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia pergunakan untuk maksiat, bukan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi dia pasti akan mendapatkan kehinaan. Orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan kehinaan, hadirin sekalian. Orang yang menzalimi orang lain, kita lihat sekarang belum dapat balasannya, pasti ada balasannya, hadirin sekalian. Orang yang memenjarakan orang seenaknya saja, pasti akan ada balasannya. Orang yang hukumnya tebang pilih, pasti orang tersebut dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Cuma kadang-kadang kita tidak sabaran, kok si A berbuat zalim kok nggak dibalas-balas oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak sabaran. Ini urusan Allah, hadirin sekalian. Allah yang tahu kapan membalas, tapi siapapun orang yang zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Jadi balasan Allah itu kebaikan di dunia dan di akhirat, kejahatan juga di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Wasatashhadu alaihi, dan mereka itu anggota tubuh akan bersaksi alaihi, atas orang tersebut, baina yadayillahi, di hadapan Allah, bima amila, terhadap apa-apa yang mereka perbuat, biha, dengan anggota tersebut, min ma'asillahi, berupa kemaksiatan kepada Allah. Anggota tubuh akan bersaksi kalau dia bermaksiat kepada Allah, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari anggota tubuh bersaksi atas mereka. Anggota tubuh itu alsinatuhum, lisan mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi anggota tubuh ini bersaksi kepada Allah bahwa benar saya pernah melakukan ini, kaki benar saya pernah berjalan ke tempat maksiat ini, semua bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada saat itu tidak bisa berdusta, hadirin sekalian. Dengan demikian
orang tersebut layak mendapatkan azab Allah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Mulut yang biasa berbohong dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara tentang mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi, bersaksi atas mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi yang mereka perbuat waktu di dunia, tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi, mulut karena sering berbohong dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kezaliman itu akan mendapatkan balasannya. Hadirin sekalian, maka kita jangan sampai berbuat zalim. Kalau sudah terlanjur berbuat zalim, minta maaf kepada yang dizalimi. Hadirin sekalian, kalau satu dua orang mudah, kalau yang dizolimi rakyat, hadirin sekalian, gimana minta maafnya? Hadirin sekalian, kalau korupsi, hadirin sekalian, harusnya uang buat ini dipergunakan buat pribadi, gimana mengembalikannya? Hadirin sekalian, karena taubat saja nggak cukup. Hadirin sekalian, orang yang zolim kepada manusia, taubatnya adalah syaratnya ada 4: menyesal, berjanji tidak mengulangi, melaksanakan taat-taat kepada Allah, lalu kezolimannya, uangnya dikembalikan. Hadirin sekalian, kalau pernah mencuri, uang curiannya dikembalikan dan minta maaf. Hadirin sekalian, berarti sangat berat zolim kepada manusia. Hadirin sekalian, itu tadi anggota tubuh. Ammal qalbu fahuwa ra'isul jawarihi wa amiruha. Adapun hati adalah pimpinannya anggota tubuh dan yang memerintahkan anggota tubuh. Wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha. Di atas hatilah beredar kesolehan anggota tubuh atau kerusakan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu dipimpin, pimpinannya adalah hati. Hati itu memimpin anggota tubuh, memerintahkan kebaikan atau memerintahkan keburukan. Maka hati harus bersih, maka hati harus baik, maka hati harus bersinar terang, diisi cahaya Allah, maka ya anggota tubuh akan nurut, akan tunduk kepada hati, kepada hal-hal yang baik saja. Hadirin sekalian, tapi kalau hatinya kotor, anggota tubuh mengarah kepada yang kotor. Hadirin sekalian, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana alaihi salatu wassalam bersabda, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam anggota tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika anggota tubuh ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi di dalam anggota tubuh kita ini ada segumpal daging. Daging ini baik, anggota tubuh baik. Daging ini buruk, anggota tubuh itu buruk. Nah, daging itu adalah hati. Kalau ada seorang yang sholat, maka hati menyuruh orang tersebut melakukan sholat, lalu anggota tubuh melakukan pekerjaannya.
Kalau ada orang yang mencuri, maka ketahuilah hati itu yang memerintahkan tangan untuk mencuri, kaki untuk melangkah ke tempat pencurian, dan begitu seterusnya. Hadirin sekalian, maka agar kita selamat, bersihkan hati, perbaiki hati. Hadirin sekalian, nah di akhir-akhir kitab ini nanti isinya adalah urusan perbaikan hati. Hadirin sekalian, wa ammal jawarihu, adapun anggota tubuh, fana'ni bihal a'dha'us sab'atu, hanya mengikuti hati. Anggota tubuh itu al-a'dha'us sab'atu ada 7. Al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lidah, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, wal rijlu, dan kaki. Nah, itu anggota tubuh yang harus dijaga dari maksiat. Ada 7. Ada 7 ini harus kita jaga. Satu persatu akan dibahas. Apa maksiat mata, apa maksiat telinga, apa maksiat lidah, apa maksiat perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Itu semua akan dibahas satu persatu di dalam kitab ini. Hadirin sekalian, kita harus menjaga hati dan menjaga anggota tubuh agar kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.